Filter. Kali ini kita kedatangan tamu jauh. Iya. Dari mana, Bang? Saya dari Banjar Patroman. Kalau nama nih. Biar Oh pada iya ya, sobat kenal. nama saya Taufik Hidayat dari Banjar Patroman. Banjar Iya. Patroman. Emang lu sebut Banjar Patroman itu emang ada Banjar lagi gitu di Jawa Barat? Ada bang, salah satunya di daerah Bandung. Bandung. Iya, namanya Banjaran. Banjaran. Iya, Nah, Banjaran. beda kan Banjar. Beda. Beda, jarak jauh lagi. Kalau dari Bandung Banjaran sama ke saya masih jauh. Masih jauh, Iya, Kurang lebih sehari lah ya. nggak nyampe kali bang. Ya udah, kali ini gua bakalan tanya-tanya nih seputaran dia selama ini ngerantau di khususnya di Jakarta lah atau pusat Iya. Jakarta lah. Kurang lebih ngebandingin gak sih? Ngebandingin di tempat dia asal sama yang di sana ya? Iya. Sama di sini tuh. Iya. Iya. Lalu ada yang beda gak sih di Ada sini yang- kayak budayanya apa Iya. gitu ya kan? Kalau ngomongin beda, lebih ke cuaca kali ya bang ya. Cuaca sini sama sono, iya. Pertama tuh adaptasi harus dari cuaca. Di Banjar panas? Kalau di Banjar lebih dingin. Oh, dingin. Iya, soalnya masih alam-alamnya kan masih hijau, perkebunan persawahan masih banyak di sono. Ini juga baik hijau sih, ojek online. Iya. Hijau. Sini tuh Jakarta hijau itu yang rame bukan tumbuh-tumbuhan apa pohonan. Ojek online sini. Iya, iya. Sawi juga. Kalau ojek online di kampung saya bang masih jarang. Masih jarang. Oh, masih jarang. Masih ada 1-2 doang paling. Satu dua. Masih Berarti jarang. Termasuk menjanjikan ya. Nah bisa iya. Tapi takut. Tapi takut. Nyasar. Nyasar. Iya. Ke lembah ya kan tiba-tiba. Tahu-tahu nganter ke ini ya kan pasar jin. Waduh, serem kali. Iya. Oh berarti masih jarang sana ya? Masih jarang, masih jarang. Soalnya orang-orang yang juga ke sosial medianya masih agak gimana ya, perkembangannya masih agak lambat dibandingin sama di kota gitu. Udah Iya, lebih ke kata zaman-zaman anak zaman sekarang kayak gitu. kurang update ya. Oh kurang update. Oh, kalau ngerasainnya sih gimana Bang? Budaya di sana sama di sini. Maksudnya balik lagi budayanya itu di sini tuh kebiasaan ya, kebiasaan kayak orangnya tuh ramah tamah di sana atau di sini. Ya kalau masalah ramah, ngomongin ramah nih ya, Iya. masih ramahan di kampung saya sih bang. Ramahan di Iya, kampung. soalnya masih perkampungan lah, tahu kan Perkampungan. gimana ya orang-orang kampung itu kan. Jadi ibu-ibu. sekampung kenal ya? Iya. Wah, mantap. Pokoknya dari ujung sampai ujung pasti pada kenal kalau di kampung tuh ya. Cuman sebut teman, oh ini si A, Iya. si Anu. Iya. Gitu ya. Kalau di kampung masih kental lah, ibaratnya gitu ya. Oh dia gotong royong masih kental. Iya. Sini kan masing-masing soalnya pilih. Iya. Masing. Masing-masing. Lu gua gitu kan. Terus dari segi pergaulan ya, itu bedanya apa tuh? Daerah Banjar sama daerah yang lu pas ngerantau di sini. Bedanya apa tuh? Pergaulan ya. Pergaulan gitu. Ya lebih dari sini sih kalau pergaulan. Yang pertama anak-anaknya kan lebih pada tahu nih bang ya. Iya. Paling kalau di situ kan misalkan kita nih nongkrong sama anak yang lebih tua misalkan. Betul. Ya paling yang lebih tua malah nimbang lah, maksudnya apa? Kenakalannya apa gimana? Kalau di sini kan kalau kita nongkrong sama yang lebih tua pasti pengalamannya lebih Waduh, ya lebih mengerikan. luas gitu kan ya. Iya. Kalau di sana mah ya masih sepadan-sepadan aja gitu. Kalau masalah iya. Sepadan lah. Jadi nggak ada yang misalkan saya nongkrong sama anak yang lebih tua nih, kita ke ke sono. Nggak ada di sono. Masih kurang soalnya kan kenakalan sih. Segen ya? Iya. Segen. Berarti kenakalan remaja di daerah lu itu masih inilah dibilang Minim. jarang lah. Iya, ya, jarang. Dikit yang orang lakuin itu Iya. kenakalan remaja gitu guys, jarang. Yang ini ya yang lu Iya, tangkap ya, kenakalan remaja yang paling parah di daerah lu apa tuh Kenakalan remaja yang paling parah. ya yang perlu lihat gitu, apa lu Pernah dengar apa pernah itu ya? dengar temuin lah. Paling masalah pencurian tuh. Pencurian. Iya, cuman gak banyak sih, cuma ada 1-2 doang kan. Pencurian. Iya. Biasa masalah ekonomi palingan bang itu Iya, kan. pepet kali. Tapi Iya. nggak kayak yang di kota tuh, kayak pencuriannya kan aneh-aneh. Iya. Entah, ya maaf kayak celana dalam begitu. Ada itu Iya. kelainan gitu di sana nggak ada ya? Nggak ada sih. Iya. Gimana itu cara dalam? Banyak gitu berita. Iya kan? Itu kata gue sih lebih ke arah bukan ke pepet tipis itu gue dia antara aduh itu Kan itu tetap aja kan kriminal. kriminal, Cuma yang otak-otak udah motifnya beda. rusak. Motifnya Iya. beda. Kan kalau di kampungnya kan motifnya karena ekonomi. Nyolong nyuri Motor kayak gitu apa, ya. bener-bener berharga lah. Iya. Langsung bener-bener berharga cuy. Itu mah bisa dipertanyakan itu buat apa itu kan? Waduh. Iya. Kalau nyuri-nyuri yang kayak gitu. Segi pergaulan ya Iya. sebenarnya berarti tuh untuk ini beda banget ya, beda Beda jauh ya. ya, beda. Hmm.
Ya, jauh ya. Lebih luasan di sini gitu kalau pergaulan daripada di kampung ya. Bener-bener. Karena tuh lu di kampung tuh cuma satu suku doang soalnya. Iya. Sunda, iya. Sunda aja. Sunda ya. Dan lu di sini tuh berinteraksi berbagai suku. Nah, iya. Gua contohnya nih orang Betawi, Iya. si Apis, Jawa, gitu kan. Kayaknya tuh emang udah lu beda inilah, beda banget lah sama Iya. di kampung. Udah gitu beda logat, beda budaya juga ya kan. Iya. Masing-masing kan punya budaya masing-masing yang kental apa. Itu bisa ini enggak bang ceritain pengalaman lu selama di sini sih? Iya, pengalaman ngerantau gitu ya. Iya. pengalaman. Baiknya dulu kayak gimana, buruknya tuh kayak gimana Coba juga. cerita dari awal lu gimana Iya. bisa sampai sekarang ngerantau gitu. Alasannya lu kenapa ngerantau deh? Iya, iya ya. Kalau ngomongin masalah ngerantau, saya kebilang anaknya nekat ya bang ya. Nekat. Iya. Soalnya anak-anak yang seangkatan seumuran saya, habis lulus sekolah tuh kebanyakan gue mau istirahat dulu dah. Udah Atau gue ini nikah dulu ada. dah. Kalau yang cewek Banyak. nikah. Iya, Cewek ntar itu mantar ya kita bahas lagi, kita bahas satu lagi ya nih. Nah, ada yang kuliah, juga pasti dia ntar dulu lah, jeda dulu, mau istirahat dulu katanya gitu kan. Kapir, pis. Iya. Kalau saya ketemu nekat bang, nekatnya gimana? Habis lulus langsung nggak dikasih waktu kapan-kapan lagi, saya belum berangkat, nggak mikirin di sini ada siapa, Nggak ada mau kerja kenalan apa. berarti ya? Kalau kenalan ada temen, iya. Cuman nggak ada keluarga apa siapa gitu di sini. Itu inisiatif lu. Inisiatif saya bang. Tanpa ada surat, udah lu. Nggak ada. Orang tua gitu. Malah orang tua malah ngobrol kayak gini, ya udah sih katanya antar aja sih dulu katanya nyantai gitu. Cuman kan dari jiwanya saya ngapain nyantai. Mantap. Iya, kebilang nekat itu bang saya. Bener berarti itu. Waktu dicontoh juga nih untuk yang denger nih ya kan. Kalau ya lea-lea dulu kan ya, kayak habisin waktu aja kan, mendingan lu. Nah iya, Iya kan. lebih cepat lebih baik gitu kan. Dan lu datang pertama kali sini tuh langsung kerja apa gimana? Nah pertama datang di sini tuh saya ikut temen dulu bang. Ikut temen. Iya. Teman. Di kalau nggak salah di lokasi sini sih deket di daerah Bitung. Bitung. Daerah Bitung. Bitung. Oh, Bitung. Pertama saya injak kaki ke tangan di Bitung. Nyaman gak di sana? Ya sehari dua hari. Sehari dua hari. Sebulan ya masih gimana sih proses adaptasi gitu bang. Adaptasinya ya. Ngomong adaptasi gimana? Yang pertama kan kalau ada teman kan enak ya adaptasi bareng gitu. Saya kan di sini sendiri. Mau temen curhat apa ngomong sendiri. Itu yang paling saya sedih nih kalau dari pertama ngerantau. Keluarga bang. Keluarga. Setiap lagi sendiri, lagi kesusahan, lagi apa-apa. Aduh, gini ya kata saya ngerantau. Tapi kan nggak apa-apa kata saya daripada entar mending sakit sekarang kata gue gitu. Benar-benar. Berarti lu pola pikir lu kayak berakit-akit ke hulu. Nah iya. Kayak gitu kan ya. Lu kayak udah gua habisin waktu muda gua buat itulah. Iya kan kalau kata pepatah Sunda ada pepatah kayak gini bang. Iya. Apa tuh? Apa tuh? Boleh tuh boleh. Laki-laki itu kan katanya panjang lengkah. Panjang lengkah. Nah kalau di Sunda itu ada pepatah seperti itu. Artinya apa tuh? Jadi maksud dari pepatah itu dari panjang lengkah tuh kita kan sebagai laki entarnya tuh ngenapkahi anak orang. Tuh. Harus bisa nyari rezeki gitu kan. Beda sama cewek, kalau cewek kan ntar dibawa. Nah, jadi Tapi kita sebagai sekarang laki cewek juga udah nyari. Nah, Iya. banyak sekarang Bang. Susah sekarang Iya, dapetin cewek tuh. susah sekarang. Tapi dari apa tuh pribadi lu tuh megang tadi kata-kata tadi kan. Iya. Panjang lengkah. Iya, Anak laki-laki tuh iya. harus nyari lah ibaratnya. Harus bisa mampu ngebahagiain ya dari iya. segi Intinya ekonomis. Intinya mandiri pis. Mandiri ya. Panjang lengkah Iya. ya. Gue juga baru denger sih panjang lengkah itu. Kalau dari Sunda ada pepatah kayak gitu Panjang kan. lengkah Iya. ya. Panjang lengkah. Kalau cowok tuh katanya apaan sih kan biasanya nih kalau orang tua lagi ngomong-ngomong atau gimana ya. Maaf nih saya bahasa Sunda ya. Iya. Kalau ngomong ini nanaonan bae mana enggak poe katanya gitu kan. Nanaonan bae itu maksudnya ngapain aja lu di sini katanya lu itu laki katanya. Lu itu banyak panjang lengkah katanya kayak gitu tuh kalau orang tua. Kalau gimana rata-rata kayak gitu di sono Bang. Sama laki itu. Tapi sempet kepikiran ini gak sih, gue nggak tahan gitu bang di sini bang, nggak betah, pengen balik aja. Stres. Nah, sempet Bang. Sempet. Cuman gue balik lagi ke keluarga Bang. Balik Saya anak keluarga, pertama kan. saya anak pertama. Iya. Oh, lu yang pertama. Pertama saya Bang. Dari dua Oke. bersaudara. Ya, dia alasan kuatnya pertama Keluarga saya nomor satu. keluarga. Emang sih anak pertama. Dan ada pepatah juga ya. Iya, benar. Dia banyak alasan lah untuk dia Iya. merantau lah. Nggak cuma 1-2 alasan kan. Ngelihat orang tua kan perjuangan pas gue sekolah Iya. untuk ngemodalin gue sekolah gue. Tapi boleh sabi juga sih lu pemikiran lu emang sampai sejauh itu ya. Dan itu lu masih umur baru lulus ya? Iya, baru gue langsung pokoknya nggak ada selang lah, ada sih selang seminggu 2 minggu mah gitu. Malahan Bang gue pas waktu kelulusan
gue gak punya momen kelulusan bang, gak punya coret kompoi gue gak punya gue. Ya. Demi apa? Ngurusin persyaratan pekerjaan. Keren. Gak ada saya gak punya album gitu kelulusan coret-coret kayak orang-orang kompoi foto-foto, gak punya saya bang. Tapi sekolah lu ngerayain Anak-anak saya nggak ngerayain pada acor-coret segala macem itu. soalnya ada nih sekolah yang nggak boleh ngerayain lulusan bis. Iya ada emang. Ada. Cuman kan ada juga yang nakal Iya. kayak gitu. Ya main Bandel lah, belakang ya. belakang lah ya kan. Emang udah di sini niatinnya kerja ya. Iya, kerja. Tapi gimana nih bang perkembangan selama di sini kerja aman apa nggak aman sih bang? Ya naik turun sih bang. Naik turun ya. Kita kan kayak merintis dari bawah nih. Pernah saya dulu pertama ngelamar ya Iya. di satu perusahaan. Saya diantar sama orang ya satu perusahaan buat naruh lamaran. Saya posisi di situ kan belum tahu daerah sini, jalan sini kan belum tahu sama sekali. Gak ada teman, saya sendirian bang. Saya nganterin lamaran diantar sama tuh orang. Pas balik gue bingung habis naruh lamaran. Posisi itu jauh bang. Dari tempat kerja ke kontrakan saya kisaran 40 menitan. Iya. Saya posisi di situ kan pertama ngerantau lah uang masih minim kan ya buat makan Iya. juga masih awet-awet. Saya mau balik tuh posisi bang habis duhur. Saya lihat ke Gojek, ke Grab. Buset, mahal banget ya. Saya kontakin tuh orang tuh kata saya nih harus naik apa nih kata saya kan. Mau balik ke situ katanya kalau mau naik bis katanya kalau mau naik bis kecil 1 kali naik. Kalau mau naik angkot 2 kali naik katanya kayak gitu. Gua telepon tuh. Gue berusaha nyari yang simple kan ya bang ya. Iya. Naik bis tuh yang 1 kali naik. Udah lama bang, udah berapa jam gua. Kata gue nih badan udah lapar. Ya kalau lapar soalnya itu lagi bulan puasa bang. Lagi bulan puasa kesini langsung pokoknya bulan puasa dulu. Iya sih. Jadi kayak mungkin dari lu punyalah kayak harapan kayak orang-orang yang baru merantau itu seenggaknya dapat fasilitas ya fasilitas itu kalau ibaratnya ada kerjaan itu disediain kayak base camp kayak gitu ya. Mes. Iya dan mes juga karena emang masih jarang yang kayak gitu ya masih jarang. Soalnya bis orang itu tuh cuma satu bis dia berharap bisa sukses. Itu doang. Iya. Semua orang bis pasti bisa. Kan gue juga emang gak pernah ngasih ngerantau sih, cuman gue yang gue rasain tuh yang gue liat orang ngerantau tuh gitu. Dia naruh harapan, naruh kayak ambisi banget dia di. Apalagi sebagai saya anak pertama gitu ya bang ya. Bahkan dia pengen sukses di daerah orang, di orang ya kan. Terus pengalaman yang paling gak enakan nih selama merantau itu gimana ya bang? Ya itu yang tadi saya lanjut lagi nih ya. Iya. Ya tuh saya mau naik kendaraan balik tuh ke kontrakan. Udah lama tuh gak ada. Wah kata gua bis ini gak ada mulu katanya nih bis ini katanya. Lah kata gua udah naik angkot aja kata gua kan. Cuma ribetnya yang pertama naik angkot tuh. Yang pertama gue pikir tuh wah ribet gak tahu turun di mana nanti opernya lagi di mana kan gak tahu tuh. Betul. Saya keenakan tuh naik angkot nyampe lama. Kayak bablas. Iya, bablas bang tuh. Bablas bening kalau setengah jam lah bablas. Ini nyampe 2 jam saya bang. 2 jam, waduh. Ngantuk kali itu ya lu tidur ya. Bukan masalah itu saya nggak tahu tuh masalah nggak tahu oper angkotnya di mana itu bang. Nggak tahu. Jadi lu bener-bener bego nggak tahu gitu. Iya. Ya. Angkot udah. Tahu-tahu ada. Nah nge itu si supir ditanya saya sama ibu-ibu. Dek kok nggak turun-turun katanya. Emang mau turun di mana? Kemek ya. Gini. Kan itu ibu-ibu itu. Ibu-ibu ya. Terus tanya mau ke situ bu katanya. Oh udah kelewatan jauh katanya. Udah turun di sini aja katanya. Ntar naik angkot warna itu katanya ya. Buset bu dari sini kira-kira berapa jaman? Buset masih jauh apalagi kan angkot ngetem-ngetem kayak gitu kan. Iya. Buset kata saya itu posisi lagi puasa kan. Itu sih yang paling menyedihkan kata saya tuh. Paling enak kan. Iya pertama ngerantau. Terus selama perantau ya nih kalau balik lagi tadi kan kerjanya kan pasang surut nih bang ya. Iya. Selama kerja itu yang paling gak yang enakan ada juga bang. Kerja ya gimana ya kan pertama masuk kerja nih perusahaan. Saya nggak tahu kan peraturan kerja di sini kayak apa. Iya. Op-opan apa enggak, gaji berapa. Cuma pasti jelasin masuk pekerjaan nih. Gaji segini katanya. Nggak tahu tuh bahwa si perusahaan itu ada sistem op-opnya kayak gitu. Masuk gitu ya? iya, kirain gua mah kan kayak PT yang lainnya gitu kan ya. Masuk terus. Sebulan ya gajian gitu. Dan harapan Belum kayak tahu gitu. iya, belum tahu. Kesini. Kok kayak gini dari 2 minggu paling kerja berapa hari doang gitu lah. Iya. Dari kan dulu gajinya 2 minggu sekali ya bang ya Iya. di perusahaan pertama saya itu. Hmm. Dari 2 minggu tuh paling kerja seminggu. Seminggu. Iya. Jadi kayak yang nyepelein gimana sih pabrik tuh kata saya. Kayak lu cuma dibutuhin doang. Iya.
kan namanya pertama ngerantau kan Nggak tahu ya, Iya. bedain yang bagus sama yang Iya, enggaknya ya. belum tahu. Yang penting kerja ya. Iya, Kerja. iya kayak gitu. Tapi dapat bayaran juga kan bang? Iya dapet. Alhamdulillah sih. Alhamdulillah sih. Tapi Buat makan, buat kontrakan selingan itu mah ya dapet. intinya lu ya masih inilah belum tahu apa-apa di Iya. baru pertama kali ngerantau. Nah iya. Wajar sih kata gue pis yang datang ini pis yang di ini. Dan ada lagi tuh kerja yang mungkin paling yang beda dah dari yang itu tuh, pengalaman yang gak bakal bisa dilupain. Itu doang sih, nggak bakal Gitu. bukan itu. Itu yang masalah Yang di- angkot. Ya, Aduh, itu nyampe sekarang gua kalau inget-inget nih bang, aduh males kata gua tuh aduh kalau suruh balik lagi, males kata gua tuh kalau ngebayangin tuh zaman dulu, aduh tidur nih bang ya pertama kali kan bayangin lah gak ada siapa-siapa, Iya. ikut sama orang itu kan tidur nyampe apa alasnya pakai sarung doang, bantal pakai tumpukan baju, Waduh. panas kan Tangerang sini ya, Iya mana? kipas-kipas pakai buku saya bang, kalau ngebayangin lagi mah kata gua males banget kata gua. Itu pengalaman yang Iya. yang susah dilupain. Iya, itu. Pengalaman banget ya Iya. ya. Nah pengalaman ini ada nggak sih bang? Dapat doi gitu di sini dapat. Boro-boro. Pengalaman asmara lu Iya, di sini iya. pernah lu alamin enggak? Iya. Kayak ketemu cewek siapa gitu. Iya kan. Gimana ya kawan? Gue tuh orangnya kalau ke cewek tuh gimana ya? Kalau masalah bukan baper, caper apa gitu kan? Enggak. Enggak. Kurang sih orangnya ya. Cuek ya. Cuek ya. Dibilang cuek enggak? Enggak. Iya, gimana sih ya? Biasa Ngomongnya aja. susah sih gue ya. Biasa aja gitu. Biasa aja ya. Biasa aja. Soalnya kan di sini juga niat pertama kan nyari Iya. nyari duit itu kan. Emang daerah lu nggak cewek cakep apa? Bih, belum tahu jawaban nih bang. Manis-manis soalnya bang. Ih. Jadi lebih memilih cewek di sana berarti di kampung. Jujur ya bang ya. Jujur. Di sini juga nih setiap saya nanya misalkan ini Mah ya. Misalkan Iya. Wih, itu cewek cakep banget nih. Oh, itu orang sono. Rata-rata orang Jawa Barat lu. Jawa Barat. Iya, kirain gue mau orang sini gitu kan. Bahaya juga ya. Bukan sombong dengan Iya. Jawa Barat saya kan. Tapi yang benar sih. Iya sih. Emang penghasil wanita cantik di Indonesia tuh Salah satunya. tuh Iya. itu Jawa Barat. Kita nggak bisa pungkiri ya kan. Tapi jujur sih yang gue tangkap sih emang beda sih emang. Iya. Beda emang cewek-cewek ya cewek-cewek kota lah ya. Iya, Kota cewek-cewek ya, kampung. Ya di desa-desa lah. Kalau desa mungkin lebih natural, Cantiknya murni ya. natural ya kan. Iya. Lebih ke Sopan. sopan Ramah, sama kayak ya udah lu cantik ya murah senyum gitu ya. Waduh, udah Jadi ikutin leleh aja. di keep ya kalau buat cinta tuh nggak ada ya di sini ya. Nggak ada. berarti lu tujuan dia soalnya Iya. cuma itu pis dia niat sini udah kerja atau nggak mau neko-neko gitu. Kalau dapet teman baru yang di sini tuh gimana tuh bang? Maksudnya teman Nah, baru mengenakan iya. atau nggak mengenakan ada nggak sih? Kalau masalah temen sih gimana ya? Enak-enak aja sih. Enak-enak aja. Jadi gimana ya? Gua tuh orangnya bang, setiap deket sama orang nih langsung akrab, langsung nyambung. Tiap orang tuh kayak gitu. Alhamdulillah gitu. Nggak punya musuh berarti? Nggak ada. Oh, iya. Alhamdulillah sih. Kalau sama teman mah pasti ada yang nyambungnya. Ada nyambungnya. Tadi udah bahas apa? Kerja, Ya, kan, pengalaman pengalaman dia pertama kali, Datang terus asmara yang ternyata nggak Iya. ada. ada. Temen ternyata enak juga ya. Enak kan. Jadi ada gak sih bang tips gitu yang buat orang tuh mudah bergaul? Abang kan mudah bergaul nih ibarat ya kayak gitu. Ada nggak? tips-tipsnya gitu. Iya. Tipsnya paling gimana ya? Kita mah ya, sebenarnya welcome aja sih sama temen mah ya. Misalkan temen gimana nih? Ya nama-nama kalau baru kenal nih misalkan nih, Iya. saya sama Bang Reja nih ya, baru kenal. Ya kali saya ngomong singkat kan padat gitu kan misalkan lu nyapa ya kali gua iya bang udah gitu doang kan pasti ada Basa-basi lah. iya basa-basi buat supaya ada temen kan ya kali di sini juga kan gua Omongan panjang. Nah, iya. Ada omongan berlanjut ya. ya kan kita di sini apalagi saya kan gak ada temen di sini justru temen tuh yang dicari di sini kan saya mah Nyari teman ya. Batas dari kerjaan lu nyari temen juga sini. Iya. Nah, bagus Relasi, tuh. bagus. Dia memperbanyak relasi, Pis. Betul. Channel ya kan siapa tahu kan teman ada yang mungkin Iya. ada yang bisa nolong juga ya kan. Iya. Kan dia juga hidup di sini sendiri. iya Kayak ya udah sendiri aja gitu kan nggak ada keluarga juga nggak ada ya kan ya udah mau nggak mau dia ngandelin teman juga Nah, ya iya. kan? Oh iya Relasi. nih kalau buat kerjaan lagi ada hal maksud gue lebih ke gue butuh kayak lu tipikal kerja apa aja atau kalau ada Milih-milih harapan gitu. lu milih gue pengen kerja yang kayak gini ada nggak sih? ya kalau milih-milih setiap orang pasti milih-milih ya bang ya Milih-milih, iya. cuman kalau dalam kerjaan milih-milih susah kata Susah. siapa ya namanya kerja kan jadi bos aja kan itu Iya, pusing pusing.
Iya. Betul. Kalau kerja milih-milih kayak gitu katanya mah susah sih. Susah. Ujung-ujungnya nanti susah masuk kerja. Tapi pengen kerja nih, pengen kerja yang kayak gimana nih ya. Ya. Pengen. Ya kalau ya pengen sih ya sekarang nih ya pengen punya kerja yang tetap kayak itu kan. Kerja Kan tetap. sekarang banyak tuh PT-PT yang Outsourcing. kontrak. Iya. Pengennya sih udah yang tetap. Pertama itu ya. Iya. Tetap sih. Apapun ini, Apapun. apapun bagian Apapun. Apapun di jalan. Iya. jalannya. Apapun. Ini mah lu butuh ini lah ada pasti di masa depan. Nah, iya. Soal buat gimana ya? Lu ngerasain gak sih selama di sini tuh buat biaya hidup itu gimana sih? Sebenarnya lu cukup atau enggak? Maksudnya dari Oh cukup, iya. mendingan gua di kampung apa di sini? Kayak gitu Kalau buat biaya hidup. masalah biaya hidup sih standar sih Bang kalau sini ya. Standar. Iya. Hmm. Tapi kalau mau ngomongin masalah duit cukup gak cukup gimana ya? Kalau duit mah diadain ada, digadain gak ada. Kalau duit mah Iya. kayak gitu. Jadi cukup-cukupin aja ya, Iya, sesuai tergantung kebutuhan. kitanya, iya. Kalau duit mah kayak gitu. Kalau masalah ya makan, beli masih standar sih. Masih standar. Duit 10.000 masih bisa makan di warteg sini. Iya, betul. Masih standar. Dan lu tipikal orang yang makan apa aja ya? Iya. Kayak semuanya masuk. Contohnya kan lu kan Tapi satu Bang, apa? dari kecil sampai sekarang gua yang gak suka tuh Apa? sambel. Waduh. Sambel. Gak suka gua. Gak suka. Gak suka, paling gak suka. Bukan nih lihat ulekannya aja nih. Kalau di kampung gua kan kalau kan bekas terasi gitu kan bau ya. Gua lebih baik makan di luar daripada deket ulekan itu. Waduh. Dari dulu tuh Sebenarnya lebih ke bau terasinya atau ke sambel ya? lebih ke baunya sih. Ke baunya. Iya. Pedes. Tapi kalau pedes enggak suka. Pada suka. Suka. Jadi yang baunya makanan yang baunya nyengat nggak doyan. Oh. Iya. Kayak terasi gitu anti ya? Iya, anti Jadi banget. kalau sambel yang nggak pakai terasi, lu makan Masih juga, bisa. Bang? Masih bisa. Sambel apa tuh? Cobek ya? Kalau Sambel. kalau iya, di gua sambel. beda lagi tuh, Bang. Apa tuh sambel apa? Sambal tolenjeng. Wah, boleh tuh. Kalau di gua itu, Bang. Kolenjeng. Iya. Sambel kayak gimana? Itu sambal mata. Oh. Kayak gitu, iya. Yang cuma diiris-iris doang gitu. Iya cuma cabe sama apa sih itu? Bawang putih. Iya, kayak gitu doang. Tadi namanya apa? Tolenjeng kalau di gua. Tolenjeng. Iya. Oh, tolenjeng. Kalau di gua itu sebutannya. Iya. Unik kan ya? Ini sih, gue baru denger pis. Iya. Aduh. Tadi kan masalah ini kan lu nggak bertanya karena sini panas ya kan. Satu Emang panas. Sedingin apa sih? Itu Banjar? dia. Tapi kalau dibandingin sama Bandung sama Puncak sih lebih dingin kata saya mah ya. Iya. Banjar emang sejuk kali sejuk ya. Nah, iya lebih ke sejuk. Sejuk ya? Setuju ya, lebih ke sejuk. Oh sejuk. Cocok buat liburan ya? Buat liburan cocok juga. Cocok. Iya, Oh, cocok. rekomendasi Enak itu. tempat, rekomendasi Tempat tempat. yang asik di Nah, Banjar apa makanya tuh? main tuh yang belum tahu nih Banjar. Iya. Tahu Iya. dong. Tahu. Pantai deket, Pantai dekat. pegunungan deket. Gunungan dekat. Dekat gunung apa tuh? Ada Tasikmalaya itu Gunung Tasikmalaya. Galunggung. 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 Itu jadi apa tempat wisata sekarang Jadi Bang, wisata. Galunggung. Iya. Ada bisa mandi air panas di situ. Air panas. Ada. Oh emang tuh berapi. Dia pernah meletus 2000 berapa ya? Kalau nggak salah ini Mbak ya, 2006-2007-an tuh. Dia Erupsi, iya, erupsi lah ya. iya. Oh Galunggung ini pis. Iya, Galunggung. Gunung aktif berapi pis. Gunung aktif dia soalnya pis. Galunggung ya. Nanti soalnya ada pemandian air panas. Iya sih. Selain itu apa lagi tuh? Iya. Pantai deket Bang. Pantai tuh? apa? Pangandaran tahu Pangandaran, kali ya, iya, Pangandaran. tahu. Itu tuh yang sama Bu Susi ditenggelamin itu tuh, yang masalah Kapal. Iya, nah, Gua nggak tahu. nggak tahu nih Bang Oh, kayaknya nih. tahu. Yang masalah Ya, itu ikan itu tuh. ikan. Nah, iya, Ikan. iya. Oh di situ. Iya, itu kan di bomnya di situ di Pangandaran. Oh di bomnya. Sekarang malah itu bangkai kapalnya malah jadi tempat foto-foto tuh, foto wisatawan. Ini. Banyak tuh. Oh Pangandaran. Rekomendasi tuh iya. Pangandaran dia mah pantai ini ya selatan ya. Iya, bisa disebut. Selatan ya. Iya. Selatan. Nyambung. Setahu gua tuh ada jalan tuh. Nah, Antara Tembus. Iya dari Anyer bisa ke Pangandaran ada jalan pis. Panarukan. Dulu. Dulu. Kan ya, iya. Tapi sekarang masih aktif kali ya? Masih. Itu saya kurang tahu ya. Kurang tahu. Seorang sono nih, aduh. Parah. Berarti kalau untuk wisata mah oke deh. Oke, rekomen banget ya. Rekomen tuh ya. Yang pengen refreshing lihat alam Iya. itu sangat bagus ya kan. Kalau buat wisata nakalnya nggak ada mungkin. Wisata nakal. Nah, Karena gimana ya? Saya tuh orangnya biasa-biasa aja disebut Iya. nakal kagak, Nah, berarti tapi nggak ada nih, kita bilang nggak ada. Nggak ada. Oke, nggak ada. Iya. Hilangin. udah ada. udah ngaklirin. Iya, iya, iya. Intinya tempat yang sangat nyaman ya kan, tempat nyaman, alamnya bagus, masyarakatnya enak, welcome, kayak gitu ya. Iya.
buat nyari jodoh juga sabi Itu sabi banget bang iya. itu. Dan itu untuk cewek, ngomongin ini ya Iya. dari cewek ya. Itu cewek-cewek Banjar sama aja gak sih sama cewek di kota? Jawa di kota. Iya. Perilakunya lah. Iya. Kalau dari perilaku jelas beda sih bang ya. Soalnya pergaulan juga beda kan di kampung. Paling kalau main sama tetangga-tetangga aja, sama teman-teman sekolah beda sama. Kalau di sini kan bener-bener, apalagi zaman sekarang kan tuh cewek-cewek tuh main tuh kadang gak kenal sama laki lah, sama laki maco kadang kekenal malam gak kenal. Kan kalau di kampung masih. Iya. Kamu main jam 9 harus udah di rumah nih. Masih kayak gitu. Kalau mau main sama cowok izin dulu kan kayak gitu kalau di kampung tuh. Iya. Kental bis budaya. Nah, iya kalau di kampung itu kayak gitu. Iya itu kalau mau ngajak jalan cewek izin dulu tuh. Nah, iya. Sama orang-orang. Iya, takutnya kan ada apa-apa gitu kan. Iya. Bilangnya ntar main sama temen, takutnya kan ntar di jalan kecelakaan, ketahuan sama cowok kan udah mati. Iya, habis ya. Udah. Cewek sono masih ini ya. Wah, rekomen banget bang. Masih dijaga banget ya. Iya, jangan. Oh, berarti boleh tuh buat inilah cari jodoh di daerah. Buat jodoh. teman-teman yang nonton juga ya. Iya. Siapa tahu pengen tahu. Iya. Ya sekiranya udah mapan, udah mampu untuk berkeluarga Nah, kan, iya. bisa dicari, bisa bantu berarti ya bang ya. Insya Allah. Tapi untuk cewek-cewek sono tuh dia baik sih gak? Yang nikah muda baik gak sih? Kebanyakan kalau yang nikah muda itu karena maaf nih ya, karena hamil luar nikah. Iya. Berarti nggak jauh beda dong sama di sini ya? Iya. Cuman ya kalau di sini kan apa jumlahnya pasti banyak gitu kan Banyak kayak ya, gitu ya. Oh, emang nih mungkin yang ada tuh yang pernah denger ya anak-anak desa mah gini, habis lulus sekolah udah nikah. Iya. Gua lulus pun langsung nikah. Ada tuh. Kalau zaman dulu ya kayak gitu bang. Tapi udah beda. Kalau zaman-zaman ibu saya tuh kan itu kan nikah pada umur 12 tahun, 13 tahun. Kalau di sana kayak gitu kalau zaman dulu. Zaman dulu. Iya. Kalau sekarang umur berapa tuh rata-rata? Rata-rata kalau cewek paling 23. 23. Wah, udah standar ya. Iya standar sini juga bis. Iya. Cuma sini kan beda ya. Sini kan wanita karir semua bis. Iya, wanita karir. Wanita karir kayak gue mending kerja dulu kerja terus udah cukup mungkin dari segi materi udah. Oh ya nih, gue pengen balik lagi nanya. Iya. Pengalaman gaib di sini pernah ada nggak sih? Gaib kalau di sini nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Lu pernah ngalamin tapi Nggak pernah. cerita mistis daerah lu yang paling Iya. yang Nah, iya. geger lah. Iya. Atau lu pernah ngalamin sendiri gitu? Ya kalau masalah ngalamin saya dari zaman asik kecil nih ya. Iya. Nyampe sekarang saya belum pernah. Belum Bang. pernah ya. Ngedenger pun gitu belum. Alhamdulillah ya. Emang nggak suka juga ya, nggak tertarik. Enggak sih, gak tertarik. Tapi ada gak cerita kayak dari orang tua, Leluhur iya, ada orang tua banyak. Kalau di sana kan itu deket sama Ciung Wanara. Cium apa? Ciung Wanara yang Galuh itu tuh yang adu ayam. Wah, gimana tuh? Saya juga belum Nah. tahu. Penasaran tuh. Ada di lebih itunya di kota apa ya? Paling dari tempat Ciung Wanara ke rumah saya paling deket sih lah, paling 15 menitan. Tapak tilas sih, lebihnya ke tapak tilas. Iya. Ngadu ayam maksudnya tuh bisnisnya di mana tuh? Iya. Ya kan dulu suatu kerajaan Galuh tuh katanya kan yang suka Iya. ngadu ayam itu tuh. Nah dulunya ngadu ayam di situ katanya. Jadi sekarang dijadiin tapak tilas bang. Oh. Di situ dekat rumah saya itu jadi apa bahan rekreasi juga di situ. Banyak anak-anak sekolah yang nyari pengetahuan tentang itu kan Iya. tugas-tugas banyak yang ke situ. Ada juga yang nyari ilmu-ilmu juga. Ada banyak Banyak, pasti pasti. banyak. Iya sih. Sampai semedi di situ ada. 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 Pasti ada Salah pasti. Prabu Siliwangi. Gimana sih Prabu Siliwangi? Salak ya? Kebun salah kali itu ya. Gunung Salak. Salak. Oh iya. Kebiasaan di kampung saya emang kebun itu kan kebun. Jadi kalau cerita yang di masyarakat dulu itu di sana itu ada kerajaan itu berarti. Iya. Tapak tilas lebih ke tapak tilas sih. Itu kerajaan suka ngadu ayam. Iya, Raja Galuh itu kan dulunya katanya di situ. Galuh. Raja Galuh. Nyampe ngadu ayam di situ, dia menang taruhan di situ katanya tempatnya. Itu juga kata apa? Ya orang-orang tua dulu yang cerita-cerita kayak gitu. Sepuh-sepuh Iya, dulu ya. iya. Saya juga belum tahu pas nih ya. Belum tahu pasti. Mohon maaf kalau ada itu kesalahan apa gimana. Kalau dari yang horor, kalau orang-orang suka cerita itu ketemu apa sih biasanya? Nah, Iya. Kalau di situ mah jarang bang. Ada tapi di satu tempat nih. Tempatnya di Sasak Cirahong. Sasak Cirahong. Itu terkenal mistis sampai sekarang bang. Banyak orang yang hilang lah. Serius hilang? Iya hilang. Gak Itu tahu kemana. gunung apa lembah? Jadi itu jembatan bang. Jembatan gede. Jadi itu kalau kata lu tuh kan dari zaman Belanda emang tuh jembatan udah ada katanya. Emang jembatan gede. Jadi posisi jembatan tuh kayak gini bang. Ini di tengah-tengah jalan nih buat ngelintas mobil motor.
terowongan. Iya, kayak terowongan. Atasnya dia jalan kereta, bawahnya Iya. jurang dia. Ya jurang. Waduh, oh iya iya. Itu Tuh yang hilang tuh ketemu gak sih rata-rata? rata-rata ya ketemu ya udah di jurang itu. Udah di jurang. Udah meninggal itu pada jatuh. Itu sih yang paling katanya ini kan gue lihat-lihat di sosial media kan sekarang banyak tuh tentang mitos-mitos secang silam itu. Kalau saya lihat-lihat kan katanya yang kalau orang yang hilang itu tiba-tiba pas masuk tiba-tiba ada siapa lah yang lewat itu kan di matanya diituin apa di efek manusia halus kayak gitu kan. Diajak ke jurang apa gimana gitu kan nggak tahu sih itu cuman saya lihat-lihat di sosial media kayak Berarti gitu. bukan karena kecelakaan ya. Iya karena ada hal goibnya. Mistisnya. Dan daerahnya juga Iya mungkin. masih itu masih kalau habis maghrib agak udah mendekati maghrib aja bang lewat ke sono ngeri banget. Ada yang lewat. Ada yang lewat. Ada cuma 1-2 doang itu juga paling warga-warga situ. Oh, warga sih. Iya. Emang ngeri sekali tuh bang sih kalau lewat juga. Berarti ya kalau cerita mistis di situ kalau Iya. tempatnya ya. Tapi kejadian itu banyak gitu yang pernah Banyak hilang ya gitu. banyak. Pernah hilang banyak itu. Kalau orang baru gitu pendatang itu ada yang sering keganggu juga gak sih? Ini contohnya gue nih main ke situ. Iya Lewat aja. Lewat gitu. kagak sih. Enggak. Tapi kalau dulu tuh kalau sekarang semua udah mulai jarang ya. Cuma kalau dulu masih dulu mah banyak gitu bang. Banyak. Iya cerita-cerita itu mah banyak. Soalnya iya sih benar. Emang Jawa Barat mistisnya juga Iya. banyak. Ini pis banyak juga pis. Jadi ada larangan gak sih buat Pantangan. kita ya pantangan buat kita semua nih kayak jangan lewat situ setelah maghrib Ya. atau buat di daerah lu sendiri ada larangan. Contoh jangan pakai baju hijau. Oh kalau lewat situ apa emang nggak bahas seputar lingkungan saya nih itu nih? Yang itu dulu Oh, yang yang itu pertama itu habis itu lingkungan lu. Daerah Yang tadi iya. jembatan tuh. Iya. Jembatan Jembatan dulu. apa yang kalau kita mau lewat situ? Ya yang pertama sih kita harus sopan kali ya situ ya. Sopan. Iya sopan ya. Jangan asal Iya, iya, jangan belagu, jangan ngobrol sompral kayak gitu kan biasanya kan kalau lewat tempat yang mistis kayak gitu kan biasanya kita omongan tuh juga dijaga kan. Jaga ya. Sama berarti. Iya. Sama. Kalau buat daerah lu sendiri, deket rumah lu, lingkungan, Iya. kayak diharamkan lu ngomong Iya, ada bahasa Sunda apa gitu nggak boleh Iya, ngomongin. paham ya. Kalau di kampung gua tuh Bang kalau udah memasuki maghrib kali ya. Iya. Ada istilah ngobrol apa? Ya ngobrol ini apa orang-orang tua jangan keluar udah saripna. Iya. Saripna tuh udah memasuki maghrib katanya jangan pada keluar udah masuk aja ke rumah katanya. Gitu. Kalau di kampus masih ada kata-kata kayak gitu. Nah, kalau kejadian yang kayak gitu ada nggak sih yang setelah maghrib gitu? Aku pulang Iya. maghrib lah gitu. Ada nggak sih? Nggak ada sih Mas. Nggak ada. Oh cuman kayak itu. Iya. Mitos saya ya. Iya, mitos aja. Iya. Soalnya kan waktu maghrib juga kan ya kali kita main di luar rumah itu kan. Soalnya jaraknya juga masih jauh-jauh ya Iya. rumahnya. Jarang-jarang rumah pis. Gitu ya. Untuk lingkungan lo itu ya. Iya. Kayak nggak boleh keluar maghrib. Iya. Nah, kalau di sini mah maghrib mah macet ya. Iya, malah makin wah. Rame. Rame. Pusing. Iya. Mana sini mah. Oke, aku nanya, lu lebih bahagia tinggal di kampung lo apa di sini? Kalau ngomongin bahagia secara gimana kalau bahagia secara batin sih kampung. Kampung aja. secara batin. Cuman kalau secara Tuntutan buat perekonomian mau nggak mau harus survive di sini ya. Iya. Kalau di sana ada fasilitasnya mungkin lu mendingan di sono kan? iya, kalau fasilitasnya mending sono. Tapi tetap kan lebih nyaman di kampung ya kan. Iya. Mungkin deket dari orang tua. Iya, orang tua sih. Ya. Karena tuntutan aja lu ngerantau mungkin. Iya. Ya. Tapi sejauh ini sih gue yang gue lihat mah ya emang lebih baik sih orang rantau tuh emang orang-orang Jawa Barat, emang orang di luar Jakarta bisa. Iya. Apalagi daerah Jawa gitu kan banyak sih emang. Kalau daerah kali orang-orang Pulau Kalimantan sih kata gue jarang sih emang. Kalau rantau kalau ini mungkin soal jarak kali ya jauh ya mungkin. Iya, jauhan kali. Iya, lu kan lu kalau ke Jakarta balik kampung berapa jam sih? Gitu. Kalau naik bis dihitung-hitungnya 7 jam lah. 7 jam. 7 jam. Lumayan. Paling telat kalau ada macet itu ya paling 8 lah. Tapi kalau naik motor lebih jauh, Bang. Kisaran 10 lah nyampe. Waduh, lumayan. Soalnya kan jalannya kalau mobil bis kayak gitu kan enak tuh tol. Kalau motor-motor kan lewat istilahnya lebih muter lagi lah. Motor lagi. Oh ya, aku nanya lagi nih, lu selama di sini tuh pernah berantem gak sih sama orang kayak gitu? Alhamdulillah, Bang. Enggak. Waduh. Ada dibilang itu friendly. Iya. Friendly ya. Welcome orang. Kayak tindak lu pernah kecopetan atau itu ada nggak sih? Nah,
kejadian ini nih Iya. kayak Kejadian itu ada bang. Apa tuh? Ceritain lah. Ini kan saya cerita punya HP baru tuh. Bukannya sombong, Iya. ya maaf nih. iya siap. Punya HP baru. Nyampe sekarang juga bingung tuh. Saya posisi pulang kerja kan lagi lembur tuh. Iya. Masuk jam 7 malam, pulang jam 7 pagi. Iya. Hari berikutnya kan tuh kerja setengah hari. Gua harus masuk jam 3, Iya. jam 3 sore. Balik kerja di jalan gua sempet nelpon orang tua nih. Biasa kan gua setiap balik kerja suka nelpon orang tua. Iya. Lagi di mana Pi katanya. Ini baru balik gawe, mau balik makan ke warteg. Sempet nelpon dulu. Balik tuh ke kontrakan. Tidur kan otomatis kan habis balik gawe kan capek. Tidur, HP dicasin pada posisi pintu. Kunci. Iya, itu kunci. Pas bangun-bangun HP nggak ada. Itu yang gue bingung sampai sekarang tuh nggak tahu kemana. Kontrakan dikunci. Enggak, itu lu ngontrak sendiri apa ada teman gitu? Ya ngontrak sih itu emang pas lagi ada temen ya, lagi ada temen ya dibilang temen bukan sih lebih apa masih ada darah saudara itu mah dia, ya masih keluarga. Cuman gue bukan nyain ke dia ya, ya cuman gue bingung dari situ doang tuh. Dan posisi itu pas HP hilang ada saudara lu? Ada, Oh. bingungnya sampai sekarang tuh itu doang. Ya yaudah emang bukan rezeki Ya, ya. bukan rezekinya sih. Pengalaman yang enak Iya, aja. gitu. Iya. Itu juga kan. Ini cekcok nggak ada. Nggak ada. Terus kayak kehilangan. Ya mungkin dari kita sendiri kayak teledor sebelum itu Iya, mungkin teledor kali sih saya. jatuh. Iya. Ya mungkin. Mungkin sih. Gak boleh sujon dulu ke satu orang itu kan Iya. gak boleh. Oke, kalau sekarang kondisi lu ini bang, wah masih kerja atau masih mencari nih sebenarnya itu nih. Tinggal gue sih udah masih kerja apa udah kerja gitu. Biar ya mungkin yang nonton bisa membantu ya Iya, kan, yang membantu. Kebetulan nih saya baru berapa minggu ya bang, saya dikeluarin. Keluarin. Iya. Keluarin di suatu pabrik. Suatu Baru perusahaan berapa, iya baru berapa minggu. Masih jadi pikiran sampai sekarang Jadi bang. sekarang. Soalnya juga lu merantau juga sini ya. Iya. Masih survei banget lah di daerah Iya. orang lah ya. Jadi yang buat nonton tolong banget ya nih. Dari Babang Topik ini udah lumayan lama dan sekiranya sekarang lagi kondisinya mungkin ya semua ngerasain ada yang kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Salah satunya ini Bang Topik ini kehilangan pekerjaan. Nah, sekiranya ada yang mau bantu ya alhamdulillah. Memang pelajaran kita ambil sih dari tadi ya Bang Topik cerita itu ya kalau bisa mah kita survive lah dalam segala kehidupan ini kehidupan gitu. Biarpun kita bukan merantau, minimal kita survive dalam hal apa gitu kan. Apapun. Iya, harus berani lah minimal kan. Itu mah berani ya. Iya. Nekat ya. Tapi nekat minimal ada pegangan ya. Iya. Ada tujuan yang pasti ya. Jangan pet kayak saya. Aduh, Tuh pengalaman juga tuh. pahit banget itu Iya, pokoknya. kalau emang kurang banget ya masih abu-abu lah. Iya. Merantau mah usahakan mah. Persiapin matang-matang Matang-matang dulu. pikir-pikir. Persyaratannya apa aja ya kan sebelum lu ngerantau kalau mau nyari kerja ya di daerah orang ya. Apa yang saat apa yang dibutuhin ya kan. Jangan asal ayolah gas Iya. tanpa ada persyaratan apa-apa Gak mikirin ke depannya seperti apa. Sebenarnya kayak Bang Topik ini kan udah ngerencanain nih, cuman emang kondisinya mungkin yang lagi kayak gini dan ya banyak pengalaman yang lumayan gak enak sih. Iya, dia tuh lebih Alhamdulillahnya nih dia survive bisa. Ya udah tetap belum dapat tetap di sini nih. Sekiranya ada yang bantu, wah thank you banget. Iya. Buat kali ini thank you banget yang udah nonton tentunya. Siapa tahu kita bisa sharing dan saling membantu. Iya. Iya. Intinya mah yang kita ambil yang tadi Bang Topik ceritain tuh. Iya. Lu harus survive. Survive. Kayak gitu, survive. Kalau mau nyari jodoh bisa. Nah, sabi banget satunya Bang. itu ya. Ya udah. Bisa ntar disimpan itu tuh Instagram saya kan. Iya, nanti boleh ngotek saya. Bang Topik ya kan. Topik in the sky. Iya, aduh. Oke, makasih banget ya yang udah nonton sampai akhir. Thank you. Thank you.